Jadi Mas Taufik, kenyataan ini tetap ada nih, BHP dicabut atau tidak gitu. Perjuangan kan harus terus dilakukan. Nah, apa agenda ke depan untuk betul-betul menghadirkan akses yang sama bagi orang kaya atau orang miskin kalau dia punya kepandangan yang sama gitu. Betul, ini perjuangannya belum selesai gitu ya. Di almarhumkannya BHP ini baru stage awal dari bagaimana kita mencoba menciptakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dan menurunkan standar biaya pendidikan. Dan jadi saya mau sedikit menyambung dari Pak Edi. Yang paling penting adalah standar biaya pendidikan ini. Jika standarnya saja sudah dilepas dengan mekanisme pasar, maka tergantung ketika ada kebutuhan yang tinggi dia akan terus meningkat. Nah, itulah dibutuhkan intervensi pemerintah di situ untuk menjaga agar standarnya dia tetap rendah sehingga standar biaya sehingga kebutuhan pendidikan lainnya tidak terlalu jauh dari standar itu. Nah, ini tugasnya pemerintah di sini. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi memang momentum dihilangkannya undang-undang BHP ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk duduk bersama, ya, merumuskan kembali, mengkaji ulang, mengevaluasi bagaimana sistem pendidikan nasional kita ini. Sudah fakta-fakta sudah menunjukkan bahwa biaya pendidikan menjadi mahal, orang harus berpikir keras, harus berjuang keras, berdarah-darah dia hanya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini bagaimana caranya supaya semua orang merasa senang karena mendapatkan akses pendidikan itu. Nah, kalau di pilihan kebijakan baik itu BHMN atau BHP yang sekarang, itu kalau kita gambarkan ada 4 kotak di situ. Ada orang kaya berprestasi, ada orang kaya tidak berprestasi, ada orang miskin berprestasi, ada orang miskin tidak berprestasi. Nah, dalam pilihan sistem kebijakan ini, orang miskin tidak berprestasi sama sekali dia tidak mendapatkan tempat. Sementara orang yang miskin berprestasi, menurut undang BHP yang dulu, itu mendapatkan jatah 20%. 20% dari keseluruhan penerimaan mahasiswa, gitu ya. Nah, sementara orang-orang yang kaya tapi berprestasi, dia sama sekali tidak ada halangan. Nah, sementara yang harus bertarung ini, yang di kotak ini sama sekali tidak dapat. Nah, inilah yang terjadi, gitu ya. Kita harus membuka akses seadil-adilnya bagi semua orang, mau kaya mau miskin, tetap supaya jangan yang bodoh semakin bodoh, yang pintar semakin pintar itu. Jadi tetap kita harus memberikan kesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Nah, ada satu hal lagi menyambung juga. Ada juga salah kaprah di soal otonomi selama ini, ya, yang ditafsirkan oleh perguruan tinggi negeri. Seolah-olah otonomi itu hanya ditafsirkan sebagai otonomi pendanaan, swadana. Gitu. Padahal kan yang semangatnya sebenarnya awalnya otonomi akademik, tapi seolah-olah diartikan swadana. Pada akhirnya perguruan tinggi negeri menjadi swasta, dia sama seperti swasta, membuka program-program khusus yang sama saja swasta. Akhirnya swasta harus bersaing dengan perguruan tinggi untuk program-program swasta ini. Ada extension, ada vokasi, ada macam-macam di perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang membuat perguruan tinggi swasta menjadi juga harus ngos-ngosan karena bersaing dengan program swasta yang ada di perguruan tinggi negeri. Ini kan tidak adil juga bagi perguruan swasta. Gitu. Betul Bang Ruli. Ya, kalau nggak derita itu. Enggak, kalau jujur kita akui dari awal pun swasta ini kan memang hanya menampung kelebihan yang tidak tertampung di negeri, gitu aja. Jadi kita juga harus rela, berapapun kapasitasnya negeri mau dinaikkan, itu malah lebih bagus gitu. Sisanya itulah untuk swasta. Jadi kita nggak terlalu khawatir mereka buka ini buka itu. Ya, selama itu pasti tidak akan juga lah semua bisa terserap. Masih ada tugas buat kami swasta ini, terutama buat mereka yang miskin-miskin gitulah. Tapi kan ke depan itu kalau lihat trennya, swasta bisa jadi center of excellence. Oh ya. Karena di negerinya makin gak karu-karuan aturannya itu. Jadi, tapi kan yang kita inginkan pendidikan tinggi, pendidikan ini di Undang-Undang Dasar sifatnya non-diskriminasi terhadap orang miskin atau kaya, juga non-diskriminasi terhadap pelayannya atau providernya, entah dia swasta, entah dia negeri gitu.
Nah, kalau keadaan-keadaan seperti sekarang ini, justru nanti swastanya akan kian hari kian terseok-seok, bukan karena dia jelek, tapi karena diskriminatifnya kebijakan negara. Tapi sebelum kita diskusikan tentang ini, kita akan jeda sejenak untuk sampai pada sesi terakhir nanti.